Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan mencoba untuk backtest kembali untuk mempertajam ya pemahaman tentang smart money concept. Oke, kalau kita lihat di time frame H4 Xiao USD ini sedang turun. Saya nggak perlu jelaskan kenapa ini disebut turun atau downtrend ya kan. Nah, teman-teman saya yakin sudah paham ya. Nah, yang penting langsung saja ya kita ke poinnya. Saat ini kan harga sedang berada di sini ya. Secara apa namanya eksternalnya berarti harga ini sedang berada di ring ini sebagai high dan ini sebagai low. Nah, artinya gerakan ini naik turun ini sebenarnya hanyalah gerakan koreksi, namun dia sedang sideways ya kan, di high-nya sini, low-nya sini, ini sedang sideways. Tapi secara umum saya menyebutnya ini sebenarnya sedang koreksi. Selama nggak mampu break puncak sini, nggak sampai break puncak sini, sebenarnya ini masih dalam rangka downtrend atau dia sedang pullback. Nah, maka kita akan mencoba untuk menangkap di manakah dia puncak pullbacknya sehingga dia akan melanjutkan downtrend. Untuk bisa menangkap di manakah kira-kira ya puncak atau titik tertinggi pullbacknya, maka kita yang pertama akan mencari zona atau order block atau supply yang masih fresh. Oke, kita runut saja ya dari atas ini di manakah order block di area-area ini yang masih fresh. Oke, kalau kita lihat di sini, nah ini sudah nggak ada yang fresh dan ini cenderung compression ya, semua order block yang dibuat selalu diambil sampai sejauh sini. Ini sudah nggak ada yang fresh, bahkan ini ekstrimnya sini ini sudah diambil oleh shadow sini sampai turun. Nah, di sini saya melihat ada hidden supply yang masih fresh dan meninggalkan di sini ini kalau kita lihat ini sebelumnya harga ini kita kasih garis ini adalah equal high ya, equal high liquidity. Oke, nah ini adalah equal high liquidity dan kita coba gambar dulu order blocknya. Artinya kita sudah menemukan order blocknya di sini guys. Nah, ini berarti kita akan mencoba untuk ini sudah diambil. Nah, ini oke. Ini adalah order blocknya dan artinya bahwa gerakan turun ini sudah valid ya kan, sudah valid. Nah, pertama order blocknya ketemu dan sebelum ini diambil ini kan menyisakan imbalance dan diikuti liquidity equal high di sini ya kan. Nah, artinya ini order block valid untuk mementalkan harga. Nah, kalau harga sudah berada di sini, apakah kita bisa mengambil sell kembali? Nah, kita akan mencoba untuk mengukur ya sejauh mana kekuatan pullbacknya itu sampai sejauh mana. Kita gunakan Fibonacci. Nah, di sini kalau kita perhatikan, nah ini di sini ini ada satu candle panjang ya, di antara yang lain ini adalah candle sell. Kemudian di break lebih dari 2 candle. Ngebreaknya di sini. Ini adalah dominan break buy. Dominan break buy seperti ini adalah memberikan kita informasi power dia untuk koreksi ke atas itu sampai jauh mana gitu loh. Ini pemahaman saya. Nah, kalau kita tarik sampai shadownya di sini, nah ternyata memang di order block kita ini ya, di order block kita ini tepat di area 261. Nah, ini kan di 261. Artinya ini zone ini memang valid. Nah, oke. Nah, namun apakah kita sudah ketinggalan untuk mengambil buy? Nah, ini kalau kita lihat di sini juga ada order block buy. Nah, ini oke, apakah order block buy ini valid? Nah, ini saya rasa ini valid. Kenapa? Dia mengambil alih, apa ya bahasanya saya lupa. Order block buy ini mengambil alih ya supply di sini ya, swap ya, ini di swap apa namanya ya. Nah, gitulah artinya ini dengan adanya ekstrim di sini kemudian mengantarkan ini apa candle panjang ini sehingga dia mampu ngebreak ini, mengambil alih power supply ini menjadi demand di sini. Nah, maka kita bisa ambil posisi buy di zone ini atau di ekstrimnya sini. Di ekstrim ini kalau kita tarik sebenarnya dia sudah nggak fresh, diambil oleh shadownya ini. Artinya ya kita coba akan membidik buy di sini dengan target
di sini. Nah, nanti kalau di sini ternyata dia membuat sebuah liquidity lagi, ya kan, jebakan lagi, berarti dia akan turun lagi. Kenapa kok yakin masih dia akan turun? Di sini kalau kita lihat ya, kurang lebih ya, di sini ini sebenarnya juga masih belum diambil ini apa namanya, previous low-nya ini belum diambil. Artinya kemungkinan besar ini nanti akan di liquidity juga, dan atau bahkan dia akan tidak diindahkan, dia akan turun melanjutkan tren semula. Nah, untuk menangkap buy di sini ya tentu kita nggak langsung bisa buy ya di sini. Kita harus turun time frame, ya kan? Turunkan ke time frame yang lebih kecil, apakah ada konfirmasi untuk buy. Oke, misal kita turun ke H1. Di H1 apa yang terjadi? Nah, oke, seperti ini, belum ada apa-apa. Kita ke time frame M15. Nah, kalau di time frame M15 ini artinya, ya kan, artinya kalau kita mau buy, ya kan, mau buy di sini jelas ada resisten. Ya, ada resisten di sini, harus di break dulu. Resisten ini harus di break dulu. Oke, gini aja biar gak terlalu besar. Apa yang terjadi nanti, kita tunggu break atas. Nah, ini sudah di break. Kalau sudah di break seperti ini, nah, kalau sudah di break seperti ini, artinya ini sudah ada konfirmasi. Lalu apa yang kita cari? Ya, order block buy lagi, ya kan? Order block buy lagi di mana? Nah, kita cari di mana kira-kira. Saya melihat di ini order blocknya ini di sini ya. Nah, oke. Nah, berarti kenapa kok saya mengambil ini? Ini ada candle kecil ini. Nah, kalau saya ambil yang ini sudah nggak fresh. Dan di sini ini cenderung compression ya, atau ya bisa juga kita ambil yang ini. Nah, atau yang di sini. Ini yang ini maksud saya ini. Kenapa kok tadi saya ambil yang ini? Ya, kalau yang ini ada, setelah ini ada power candle, dan kayak order block ini adalah order block terakhir yang mampu ngebreak supply resisten ini, ya kan? Nah, oke, seperti ini. Nah, kita kalau seperti ini kita bisa ambil posisi buy-nya seperti ini, guys. Oke, mana ya? Ambil long position di sini dengan SL di bawahnya order block. Kemudian targetnya di mana? Targetnya di atas. Kita lihat juga ini kalau di sini sudah diambil, Nah, di ini ada sedikit Quasimodo ini. Nah, sebelah kirinya ya di situ aja lah targetnya, atau nanti di high yang dibentuk terakhir di mana? Di situ aja. Oke, order gini di bawahnya sini ya, di sini saja ini SL-nya. Kenapa kok di situ ya? Di sini nih ada liquidity trendline. Artinya kalau yang ini order block ini nggak mampu menahan, ya dia akan turun dulu mencari yang paling bawah, order block yang masih fresh. Oke, ya nanti bisa open posisi buy lagi setelah ketemu order block yang masih fresh lagi gitu. Nah, nanti kalau misalkan ternyata dia sudah di atas, ya kita lihat juga di atas nanti membentuk apa. Kita masih punya zona ini yang belum dijebol. Ingat, karena trennya ini sedang tren turun. Kita ambil buy, berarti kita scalping saja. Oke, nah kita lihat apa yang akan dilakukan oleh harga. Oke, ternyata sudah menyentuh area atas ya, artinya ini sudah nggak valid, kita hapus saja. Kita hapus saja karena target naiknya sudah dicapai. Oke, kita lihat apakah mampu mengambil order block ini dan lanjut naik. Nah, lihat. Oke, dia sudah terjun. Oke, guys, dia sudah terjun seperti ini. Nah, artinya kita bisa pasang order sell di sini. Nah, ini kita akan ambil sell di sini. Di mana? Di sini, guys. Ini ada supply, kan? Ada supply yang dibuat, kemudian boom, ada candle turun panjang. Nah, ini di mana targetnya? Nah, ini targetnya. Ini area liquidity jelas diambil, di sini juga liquidity jelas diambil, ya kita ambil langsung yang paling bawah. Karena juga trennya sedang tren turun. Ini sudah ada konfirmasi ya.
di sini ada. Ini adalah change of character. Oke. Seperti ini, kalau nanti Excel-nya taruhnya di atasnya sini. Nah, dan ini adalah zona yang kemungkinan besar di liquidity. Oke. Nah, kita lihat apakah order kita akan diambil. Oke, stop di sini. Nah, ini semakin valid. Kenapa saya bilang semakin valid order block di atas itu? Nah, ini dia membentuk liquidity equal high, guys, ya kan? Artinya harga bisa benar-benar naik. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, kita agak turunkan ke 50% imbalance, ya, atau bisa di ujung liquidity trendline ini, ya. Kita coba di 50% imbalance-nya, karena terkadang, ya kan, terkadang harga itu tidak sampai ke order block atasnya. Jika ini kalau kita ambil kita buka di time frame yang lebih kecil, terkadang ini di sini ada breaker. Nah, ini kemungkinan ini. Nah, oke, kita cegat di situ saja. Kita lihat apakah. Nah, biar lebih aman ini sebenarnya jangan mepet dengan order block ini. Kita kasih space mungkin ya 10 atau ya 10 pip lah gitu. Untuk pasang yang namanya SL dan targetnya. Oke, targetnya sesuai di sini ya. Ini ada liquidity ini, kita pasang di liquidity ini. Oke, ini sudah rasionya 1:2, sesal. Ya sesal. Oke. Ya sesal. Oke. Hampir kena SL, guys. Nah, ini. Nah, sudah TP. Belum sampai TP, guys. Kita lihat apakah sampai target atau dia balik lagi naik. Oke, kita perhatikan. Nah, oke, sudah clear. Nah, kurang lebih seperti ini, guys. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.